Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa jika nanti video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Nah, oke di sini saya mempunyai sebuah lampu. Ini untuk lampu Philips ya. Dan untuk wattnya itu kurang lebih di berapa ini ya? Kok burak ini? Ini di kisaran antara 12 watt atau 15 watt ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai lampu seperti ini ataupun lampu merek lain dan jenisnya seperti apa, itu juga bisa nanti mengikuti cara yang saya bagikan di video ini. Dengan satu syarat jangan di skip ya supaya paham, karena saya jelaskan sejelas-jelasnya di dalam video ini. Nah, oke, ini untuk lampunya sudah ada tanda hitamnya dua-duanya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bongkar dulu di bagian lampu ini. Usahakan menggunakan kalau di sini saya menggunakan pisau sih. Biasa saya gunakan pisau dapur seadanya. Cari yang agak kerasan ya untuk pisaunya, karena untuk membuka lampu itu agak keras. Nah, oke, untuk selanjutnya lepaskan juga di bagian ujung lampu ini. Sebelum kita buka dulu ya di bagian sini. Nah, oke, setelah terlepas seperti ini ya. Lalu teman-teman ambil sebuah tang dan kita lepaskan juga di bagian casing aluminium seperti ini. Nah, oke, dengan cara ditekan sambil diputar ke arah balik jarum jam. Oh ya, nah tadi itu kan belum kita tes ya kalau lampu ini mati. Jadi kita akan tes bersama lampu ini dalam keadaan hidup atau sudah mati. Jadi biar teman-teman juga pada tahu ya. Nah, oke, ini steker sudah saya colokkan ke stop kontak. Tapi lampu masih tidak menyala. Jadi lampu ini sudah rusak ya. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini kita akan coba lepaskan di bagian TL-nya atau bagian LHE-nya ya. Kita lepaskan terpisah dengan drivernya. Nah, jadi di sini saya menggunakan tang yang kecil ya. Jadi lebih mudah saja sih kalau pakai tang kecil. Nanti teman-teman juga pakai tangan juga bisa ya. Sebenarnya ini mudah kok untuk pembukaan kawat LHE-nya. Dan jangan lupa nanti untuk lebih untuk lebih percayanya teman-teman langsung praktekkan saja di rumah. Saya yakin itu berhasil. Oke. Nah, untuk lampu yang hitam tadi kita akan pisahkan dulu ya untuk lampunya yang hitam. Sedangkan untuk drivernya karena kotor kita akan bersihkan dulu. Maaf tapi ini ada airnya ya untuk kuasnya. Oke, akan saya bersihkan dulu. Nggak kelihatan tadi kok ada airnya habis kecuci. Soalnya buat ngecat barusan. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi TL-nya itu ada tanda hitamnya yang kita lihatkan tadi. Jadi teman-teman bisa cari TL-nya yang masih putih. Oke. Nanti juga kita akan jelaskan juga ya seiringnya video ini berjalan. Oke, untuk lampunya ini sudah mati. Karena tadi itu ada tanda hitamnya, sedangkan drivernya ini saya pastikan masih hidup. Oke.
Jadi teman-teman kita ganti yang TL-nya atau LHE-nya. Nah, di sini kan saya tidak mempunyai TL yang seperti ini, tapi kita pakai TL yang lilin. Oke, sedangkan itu kan spiral, kita pakai yang lilin. Itu enggak masalah, juga bisa dipakai menggunakan driver yang spiral ya. Yang penting teman-teman tahu di sini di bagian driver ini kan ada 4 pin ya, dan masing-masing 2 pin sebelah kiri dan kanan. Oke, seperti yang lampu spiral ini. Sedangkan yang ini kan tidak ya, berdekatan untuk 4 pinnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai pengganti spiralnya itu gampang, langsung dikonekkan juga bisa ya. Nah oke, untuk selanjutnya kita ambil pin yang sebelah sini ya. Kita pasang kabel. Jadi untuk apa ya, maksudnya itu kawatnya itu biar panjang ya, untuk pengonekan nanti ke drivernya biar mudah, lebih mudah saja. Nah oke, untuk yang satunya kita pasangkan di bagian yang ada kabelnya ini ya, yang satunya, yang satu TL. Oke, itu kan satu lampu isinya ada 2 dan satu lampu lagi ada 2, jadi yang berdekatan dengan lampu yang ada kabelnya kita kasih juga. Oke, berarti satu lampu ini ada 2 kabel yang kita pasang. Nah oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan pasangkan ke driver ya. Jadi ini pemasangannya itu cukup mudah sekali karena sudah dikasih sebuah kabel. Nah di bagian driver ini yang 2 pin kita pasang di bagian sini ya. Dan untuk pemasangannya ini kan satu lampu ada 2 pin ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kebalik atau di kanan atau di kiri, di kiri atau di kanan itu bebas ya. Yang penting pada intinya tidak apa maksudnya, tidak ada yang terkonek antara pin 1 dan pin 2 atau lampu yang ada kawatnya itu tidak sama-sama terkonek atau gendeng ya. Nah oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan untuk yang ada kabelnya kita langsung pasangkan di sebelahnya ya. Jadi ada di driver itu ada kanan dan kiri 2 pin yang copotan dari lampu spiral tadi maksudnya. Itu kita pasangkan di bagian kabel. Ingat saya katakan lagi, untuk bagian kabel ini teman-teman jangan lihat di bagian pinnya, maksudnya di bagian pin lampunya. Jadi teman-teman fokus pada kabelnya saja ya. Yang penting itu kan di kanan ada 2 pin ya di driver atau mesin lampu. Kita pasang satu-satu. Dan untuk kabel yang satunya kita taruh di sebelahnya ya. Oke, kita taruh di sebelahnya, jangan sampai dipasang dengan satu pin ya. Itu karena itu 2 pin. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan juga perlu diketahui ya, tadi kita melepaskan atau memasangnya kembali ini tanpa menggunakan sebuah avometer atau alat yang sering digunakan untuk elektronik. Jadi kita langsung pasang saja. Oke, nanti kita akan jelaskan juga. Nah ini dicolokkan kok mati ya. Seharusnya lampu ini hidup. Apa gara-gara tadi itu kita kuas pakai yang ada airnya ya. Oke, kita akan cek dulu.
kemungkinan yang itu tadi yang kita kuas yang masih ada airnya. Oke, nggak apa-apa, kayaknya nggak apa-apa ini. Ya, cuma kemungkinan yang tadi karena kemeretek di sini ya. Dan untuk lampu ini saya pastikan hidup ya, karena ini tidak ada perbaikan atau tidak ada pengecekan seperti yang biasa-biasa tukang elektronik pakai atau avometer. Oke, kita akan pastikan ini menyala. Nah, benar kan menyala? Kenapa saya katakan bahwasanya lampu ini menyala, kan padahal tadi itu mati, dan kita di sini tanpa pengecekan avometer atau yang biasa-biasa digunakan elektronik ya, semacam lainnya. Jadi gini, ntar ini akan saya rapikan dulu karena nanti biar apa ya, dipasang untuk ruangan itu tidak apa maksudnya tidak berantakan. Oke, selagi kita bongkar ini dan kita akan pasang lagi, kita akan jelaskan di sini ya. Ini karena ini pengalaman yang sering saya pakai dan yang sering saya lihat dan sering saya buktikan. Oke. Nah, jadi di sini mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semua. Terutama saya berharap bermanfaat buat teman-teman sekalian yang nonton video ini sampai selesai. Nah, oke, jadi gini ya. Lampu itu ibaratkan gini, anggap saja lampu dan mesin atau driver. Anggap saja lampu dan mesin. Kalau mesinnya itu hidup, berarti lampunya itu mati. Kalau lampunya itu hidup, berarti mesinnya yang mati. Jadi kerusakan lampu TL atau lampu LHE seperti ini atau yang lainnya, jenis lainnya, lampu LHE khusus, itu yang rusak pasti satu, tidak mesinnya dan pasti lampunya, tidak lampunya dan pasti mesinnya yang rusak. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk mengetahui sebuah lampu itu rusak di bagian mesin atau lampunya, itu teman-teman bisa pastikan saja di bagian terutama ya di bagian lampu. Lihat ada tanda hitam atau tidak. Kalau misalkan lampunya ada tanda hitam, itu berarti lampunya yang rusak. Kalau misalkan lampunya masih putih, itu berarti mesinnya yang rusak. Oke, saya ulangi. Kalau mesinnya itu hidup, berarti lampunya itu hitam. Kalau mesinnya itu mati, berarti lampunya itu putih. Nah, oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian ini ya. Kita siapkan dulu sebuah plastik atau kresek. Kalau di sini namanya kresek sih ini. Fungsi plastik di sini, kenapa saya pakai plastik seperti ini? Itu agar tidak terkonek dengan mesin ya, karena kita memakai lampu yang berbeda. Oke, jadi kalau kita eratkan seperti ini itu tidak tergabung dengan kawat lampu, jadinya biar aman dan lampunya juga hidup, mesinnya juga aman. Sebenarnya untuk pemasangan, kan di sini saya memakai solder ya. Sebenarnya ini dipasang atau dililitkan saja menggunakan kabel itu juga bisa. Karena di sini saya lebih praktisnya saja pakai solder ya. Nah, untuk selanjutnya kabel yang dari resistor atau fuse, nah ini namanya fuse, ini menuju ke kabel ini. Jadi kabel ini nanti kita pasang di tengah-tengah atau yang lubang tengah ya, nantinya kita teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan jelaskan juga ya, ini supaya awet untuk teman-teman yang sudah ganti lampu seperti ini. Itu utamakan mesinnya yang tinggi ya, ibaratkan mesinnya itu 10 watt berarti lampunya harus di bawahnya 8 watt atau 5 watt. Oke, karena apa? Karena itu bisa memperawet bagian mesin dan lampunya juga.
Kalau misalkan lampunya di atasnya ya juga nggak masalah, tapi cuma kurang awet saja sih. Kalau misalkan yang tadi itu yang pertama itu bisa kuat sampai 1 tahun atau 2 tahun, kemungkinan kalau lampunya yang lebih tinggi itu separuhnya. Ibaratkan 2 tahun berarti yang lebih tinggi itu 1 tahun. Oke, karena teman-teman banyak juga yang bertanya seperti itu. Lebih tinggi apanya, mesinnya apa lampunya? Kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu lebih bagusnya itu mesinnya yang lebih tinggi atau lebih besar wattnya. Lampunya di bawah mesinnya. Oke. Mesinnya 10 watt, lampunya berarti harus 5 watt atau 8 watt. Kalau misalkan mesinnya 20 watt, lampunya itu bagusnya pakai yang 20 watt, 18 watt atau 15 watt. Oke. Nah, oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga saja bermanfaat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nah, oke, ini untuk lampu saya yang kemarin ada juga di videonya ya. Ini agak pesok, hampir kebakar. Di situ juga ada videonya. Oke, langsung kita pasang di sini dan langsung kita gunakan. Jadi kebanyakan lampu yang saya pakai di sini itu lampu apa ya? Maksudnya lampu dapat dikasih atau lampu yang nemu. Jadi saya pakai, dan ada juga kadang yang ngasih lampu mati ke saya, jadi saya terima. Jadi seperti itu ya, akan bermanfaat jika teman-teman bisa mengikuti cara ini. Oke, jangan lupa langsung dipraktekkan di rumah. Jika berhasil, berikan komentarnya di bawah video ini. Nah, oke. Ini juga lampu servisan saya yang sudah menyala ya. Nah, ini salah satunya yang besar tadi itu, ini juga lampu servisan. Beda kan casingnya? Tapi berfungsi dengan baik. Dan ini pun juga lampu servisan. Oke, jadi di sini saya membagikan itu enggak terlalu ribet-ribet amat sih untuk caranya. Semuanya bisa dibilang atau bisa dikatakan mudah. Nah, oke. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan.